Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Palembang siang ini. ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. Palembang siang ini. Pendengar, nanti kami akan hadirkan dialog Palembang siang ini ya mengenai pilihan boleh beda tapi tetap tidak untuk narkoba ya. Nanti akan berbincang-bincang bersama koordinator P2M BNPP Sumatera Selatan, ada Ibu Ika Wayu Hindariati SKM MSI. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0711399977 dan juga WhatsApp di 082179279090 ya. Dialog ini juga kami hadirkan secara live di akun YouTube Pro 1 RRI Palembang. Jadi Anda juga bisa live chat di sana. Langsung aja kirimkan pertanyaan atau komentar di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Berbeda caramu menaklukkan hati kecilku, berjuta rayuan yang pernah ku rasa, namun tak pernah tersentuh, tak ada yang mengesankanku, tapi semua berbeda saat di sini mempesonakan aku selalu. Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi tergila-gila, membuat aku jatuh cinta, karena tak ada yang lain sepertimu. Berkali ku mencoba rasakan bila seindah bercintaku denganmu. Tapi semua berbeda saat kau ada di sini mempesonakan aku selalu. Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi tergila-gila, membuat aku jatuh cinta, karena tak ada yang lain sepertimu. Berkali ku mencoba berpaling dengan makhluk indah lainnya, namun tak pernah ku rasakan bila seindah bercintaku denganmu. Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi tergila-gila, membuat aku jatuh cinta, karena tak ada yang lain sepertimu. Berkali ku mencoba berpaling dengan makhluk indah lainnya, namun tak pernah ku rasakan bila seindah bercintaku denganmu. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia
kita Indonesia sesungguhnya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Palembang siang ini. Untuk di jam 10 ini kita akan berbincang-bincang ya pada pukul 10 ini mengenai narkoba. Jadi pilihan boleh beda tapi tetap tidak untuk narkoba. Jadi kalau misalnya kita ada kalimat memilih itu nggak jauh-jauh, karena memang sebentar lagi ini akan memasuki pemilihan umum 2024 tanggal 14 Februari nanti. Jadi diingatkan juga untuk masyarakat jangan golput ya. Oke, golput tuh untuk narkoba aja, tapi kalau untuk menyuarakan ya aspirasi jangan gitu ya. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang Ibu Ika Wahyu Hindaryati SKM MSI, Koordinator P2M BNNP Sumatera Selatan. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Ika. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Tata? Baik, saya alhamdulillah Bu. Ibu juga ya alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Makin glowing kayaknya Bu. Iya ya. Nanti kita di belakang ngomongin skincare-nya apa ya. Guys. Oke, mohon maaf banget ya kalau misalkan kemarin sempat sebenarnya sosmed udah naik, narsum kita tuh langsung Pak Kepala. Iya, betul. Tapi memang ada Tapi hal beliau, mendadak gitu kan. tidak Sebenarnya bisa beliau hadir. juga berkenan juga mau kemari gitu. Tapi Ya udah kalau Ya. gitu, kalau misalnya Bapak nggak sempat sini kita yang sana ya. boleh. Langsung todong Ide ya. yang bagus, ide yang bagus. Iya ya, kita langsung todong, kita ngobrol langsung di sana ya. Live langsung dari ruangan Kepala BNNP. Iya, benar. Mudah-mudahan Bapak dengar ya. Amin. Siapa itu nodong-nodong katanya Bu ya. Nah, perbincangan kita ini mengenai lagi-lagi narkoba dan kawan-kawannya, peredarannya, terus juga pemakainya, dan juga mungkin perawatannya seperti apa gitu ya Bu ya. Memilih tema dengan pilihan boleh beda tapi tetap tidak untuk narkoba. Sebenarnya apa yang akan digaungkan oleh Bu Ika nih pada kesempatan siang ini memilih topik seperti ini nih Bu. Apalagi yang harus dinotis kepada masyarakat gitu ya tentang narkoba ini dari BNNP sendiri. Silakan Bu. Ya, makasih Mbak Tata. Sengaja milih tema ini karena memang kita benar udah mau pesta demokrasi kan. Betul. Jadi paling tidak untuk menyambut pesta itu kita udah happy-happynya dari sekarang. Tapi warning gitu kan, warning. Apalagi narkoba ini ya makin hari makin tahun juga masih makin marak juga, dan sebenarnya bukan hanya kita aja ya. Oke, nah Seluruh tapi dunia sejauh mungkin ini ya. di Sumsel sendiri gimana Bu? Ibu udah spill duluan nih, makin hari makin banyak gitu kan ya. Kemarin kan pernah juga dibahas sama Bapak Kepala juga ya, bahwa memang narkoba itu bisa masuk ke semua Lini ya. ya, ke semua lini. Usia juga gitu Ke ya, Bu ya. usia juga, ke wilayah juga gitu kan. Kemudian bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu nih. Ini kelompok tertentu yang bagaimana nih? Nah, kalau kita berhubungan sama pilkada, bisa aja nih narkopolitik. Oke. Nah, masuk akal nggak kira-kira? Iya. Nah, karena kalau kita lihat bisa narkopolitik, bisa narkoteroris, bisa narkokorupsi gitu kan. Nah, jadi kayak kemarin kan, minggu kemarin kan kita juga pernah nih ada ungkap ya 32 kilo gitu ya. 22 dengan mobil yang masih profit ditaruh di pinggir jalan. Tuh kan 22 kilo loh Pak. Alhamdulillah udah diungkap gitu ya di pengembangan, kemudian pemiliknya ternyata akhirnya ketemu gitu. Bahkan di pemiliknya ditambah lagi 10 kilo gitu, jadi 32 kilo. Siapa pemiliknya itu? Yang Nah, 32? ada nih masih dalam Penyelidikan. Iya, Oh, jadi oke. itu Ada bukan- hubungannya nggak sih sama narkopolitik ini? bisa jadi. Oh, bisa jadi, Bisa tapi jadi belum gitu. Tapi bisa kita- karena secara biasanya kan gamblang jaringannya karena kan- memang belum ini Iya, ya, Bu jadi ya. kan jaringannya terputus nih Mbak, nggak Iya. mungkin. Jadi bisa saja kemungkinan gitu ya. Pengalian isu bisa ya, Oke. misalnya seperti itu, atau
yang lolos tadi banyak gitu kan. Ini kebetulan besok saya mau ada kerjasama juga ya, kita sama teman-teman dari Kementerian Perhubungan, kereta api dan apa yang di itu Mbak, LRT ya? Iya, LRT. Gitu. Jadi bisa jadi kita nanti saya mau pengen kupas juga di sana nanti. Apa kira-kira andil dari Kementerian Perhubungan terutama ya di darat ini, karena sebenarnya kan yang punya ranah wilayah masuknya barang, perjalanan melalui transportasi darat itu semuanya kan ranahnya beda gitu ya. Nah, sehingga bagaimana itu bisa paling tidak membantu untuk meminimalisir masuknya barang-barang gitu ya, baik di darat maupun di laut juga. Meskipun ya kadang-kadang kita mayoritas laut juga karena ada pinggiran sungai ya di daerah Sumatera ini kan. Nah, jadi harus ada action juga ya, kita minta juga action juga dari semua pihak, karena ini bukan tanggung jawab BNN sendiri gitu. Kita sendiri juga merasa apa ya, kalau misalnya kita dari segi jumlah SDM kita juga masih nggak mumpuni gitu ya, masih belum begitu banyak maksimal gitu kan. Apalagi dengan yang lain-lainnya, secara peran kita nggak punya kapal laut gitu kan, kita nggak punya kapal cepat gitu kan. Nah itu makanya kita banyak membangun jaringan relasi gitu ya untuk kerjasama sama mereka yang Bea Cukai, kemudian Bakamla, kemudian Polairut, kemudian teman-teman tadi kalau misalnya dari Dinas Perhubungan tadi juga punya fasilitas yang bisa membantu kita untuk pengembangan jaringan ataupun pemetaan jaringan dan lain sebagainya. Nah makanya kita kerjasama sama teman-teman tersebut gitu Mbak. Oke. Karena bukan tidak mungkin, ini bisa saja gitu kan. Politik di negara kita ini kan nggak mungkin nggak pakai uang, bener nggak? Iya. Kita fair aja gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita orang biasa, itu kan ada kemungkinan ya. Kalau kayak kita yang seperti ini, kayak Mbak Tata yang barangkali udah miliaran ya simpanannya ya. Wow, Nah. amin, alhamdulillah. Nah gitu kan, Tuh bagus Bu. jadi Iya. kalau misalnya ada oknum tertentu gitu kan, dia butuh sekian miliar nih buat aku kampanye, suatu hal yang tidak mungkin, yang mungkin kan terjadi seperti itu kan. Jadi bisa saja digunakan oleh hal-hal yang seperti itu. Oleh sebab itu mungkin kita sebagai warga negara yang baik, kita juga harus bisa menjaga ketahanan diri kita gitu ya, dari hal-hal yang berkenaan dengan peredaran narkoba dan lain sebagainya, atau iming-iming ini kamu mau nggak saya kasih sekian, nanti coblos ya, gitu kan. Apa yang dikasih itu narkobanya gitu Bu? Enggak, maksudnya itu ya kan pasti berhubungan dengan uang dong, nggak Oke. mungkin nggak pakai uang, benar nggak? Betul, iya. Nah kan jadi Semakin uangnya butuh dari uang mana? banyak, Satu orang ya, misalnya 200 biar ribu instan nih. gitu ya, Bu, ya? Nah itu dia Oke. tuh, satu orang biasanya berapa nih? 200 ribu ya, 100 ribu ya. Nah nggak Nggak mungkin. tahu. Belum pernah. misalnya nih, misal satu orang kan ini biasanya gitu. Jadi mohon maaf ini mungkin kita bicara Jahatnya saja gitu ya. Jahatnya gitu ya. Jadi dia butuh, wah saya harus butuh sekian suara nih. Kan benar nggak Benar, kira-kira? benar. Nah seperti itu. Jadi harus hati-hati dan waspada. Karena kenapa kalau kita lihat masih banyak gitu peredaran, bukan hanya di negara daerah kita juga ya Mbak. Sebenarnya di luar negeri kayak di Amerika yang katanya adidaya, adik kuasa, mereka juga ternyata nggak bisa juga menyetop ya, menghilangkan peredaran itu. Bahkan banyak NPS yang sampai sekarang ini sudah lebih kurang jumlahnya 1.227 Mbak, Oke. jenisnya nih ya. Kalau kemarin kan di beberapa bulan yang lalu kita masih 1000-an gitu ya. Nah sekarang udah bertambah lagi, udah sekian ratusan. Dan inilah mungkin hal-hal yang para sindikat itu untuk update berbagai macam cara bagaimana narkotika ini supaya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh korban-korbannya ini gitu ya. Misalnya kayak kita kan namanya jualan itu kan selalu ada inovasi-inovasi nih. Iya. Nah, misalnya apa nih? Nah, kita aja di Indonesia, di Palembang ini belum marak misalnya. Pempek biasa nih, pempek selem isinya isinya telur gitu kan. Nah, mungkin suatu saat kita ada inovasi lagi. Pempek isinya durian, pempek isinya nanas, pempek. Nah, gitu-gitu. Jadi mereka juga selalu update seperti itu. Dan hal-hal berkenaan dengan bahan-bahan yang mungkin menjadi tambahannya itu bisa jadi mungkin bahan aditif gitu ya. Tapi mungkin ada bahan bakunya yang digunakan memang jenis narkotika yang golongan 1 yang dilarang itu gitu.
Oke. Oh, semakin canggih ya. Semakin canggih. Oke. Nah, pendengar silakan bergabung bersama kami ya. Kami ingatkan kembali untuk bergabung di 0711369977, 082179279090, atau juga Anda bisa langsung live chat aja ya di Pro 1 Palembang di pagi hari ini, di siang hari ini ya, untuk yang berbincang-bincang bersama kami melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Silakan saja pendengar ya. Baiklah kalau begitu. Nah, jadi ini menjelang pilkada serentak, menjelang pemilu. Jadi menjelang pemilu 2024 nanti berarti kan memang ini banyak yang harus dipersiapkan gitu ya Bu ya. Termasuk BNN di sini juga pasti memanfaatkan momen ya untuk menjalin kerjasama kayak gitu kan sama Bawaslu dan juga sama Benar. rekan-rekan yang lainnya ya, Iya. supaya memang bersih dari penyalahgunaan narkotika ya. Iya. Nah, sejauh ini Bu, untuk mewujudkan pemilu yang bersih ini ya, gimana nih jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait ini Bu? Iya. Jadi Mbak, kalau memang sama Bawaslu sama KPU gitu ya, kita udah jalin kerjasama. Apalagi dari 2000 berapa kemarin ya, kita udah pakai kita gitu ya untuk misalnya tes urin mereka sebelum calon. Nah, cuman yang calon anggota legislatif, nah Iya. itu yang belum apa namanya itu ya, belum kita kerjasama gitu kan. Dan apa namanya, harapannya kalau keinginan Bapak Kepala itu nanti harus ada komitmen nih dari masing-masing calon anggota legislatif tadi, di mana dia harus bertanggung jawab gitu loh, bertanggung jawab terhadap dapilnya gitu ya, dapilnya. Jadi misalnya saya di daerah IT3, IT2, IT1 misalnya gitu. Iya. Nah, apakah daerah saya termasuk rawan nih narkobanya nih? Nah, gitu. Jadi untuk aspirasi, untuk segala macam apa dia harus masukkan juga dong gitu kan, harus bertanggung jawab juga supaya bisa menekan lah angka prevalensi maupun memutuskan jaringan rantai peredaran narkoba yang ada di wilayahnya. Nah, ini kan belum pernah, Mbak. Iya. Bahkan di Indonesia mungkin belum kali kayak gitu. Nah, nanti mungkin kita usulkan supaya beliau-beliau itu juga bertanggung jawab terhadap daerah pilihannya supaya peredaran narkoba, penyalahgunaan narkoba dan hal yang berkenaan itu juga punya tanggung jawab gitu ya. Bisa jangan sampai membludak. Mohon maaf, kadang-kadang kan banyak nih, meskipun banyak daerah-daerah para tokoh-tokoh itu sendiri kadang-kadang masih banyak marak gitu kan, masih rawan narkoba, bahkan peredaran maupun penyalahgunaannya. Nah itu karena mungkin ya masih banyak hal lain barangkali yang dipikirin Mbak Tata selain oke. narkoba gitu kan. Jadi Karena udah bercabang-cabang baru pikirannya ya, Bu, jaba-jaba ya. banyak banget. Oke, tapi Bu, kita juga butuh update nih ya. Kalau misalnya di Sumatera Selatan sendiri ya Bu ya, nah terupdate gitu ya, informasi yang bisa kita dapatkan dari BNN sendiri ya, peredaran narkoba sejauh ini seperti apa sih Bu? Terus juga yang paling banyak yang menjadi target orang-orang tidak bertanggung jawab ini nih yang seperti apa juga gitu? Ya, jadi targetnya sih memang milenial ya. Selain pekerja, jadi pekerja dan kaum milenial. Kalau anak-anak pelajar, ya baik itu pelajar maupun mahasiswa itu ada kalau nggak salah 27%, Mbak. Berapa? 27%. 27% di penyalahguna. penyalahguna. Penyalahguna itu. Kemudian kalau misalnya untuk pekerja itu 50%-an. Oke. Ya, jadi mereka targetnya itu, jadi milenial maupun pekerja. Pekerja ini biasanya pekerja-pekerja yang membutuhkan tenaga gitu ya, tenaga yang kuat gitu. Dia pakai misalnya harus, contohnya nih misalnya di perkebunan, Nah, ya. di perusahaan-perusahaan sawit ataupun karet gitu kan. Jadi harapannya iming-iming dari para penjual ini, aduh kamu nggak pakai ini loh, bisa nyodok sampai berjam-jam pakai ini nggak, nah gitu-gitu. Sehingga dengan menggunakan itu mereka menganggap bahwa ini adalah hal biasa, saya pakai ini buat support buat doping seperti itu. Tapi mereka tahu nggak sih itu narkoba loh. Nah iya, jadi mereka itu kadang-kadang sebenarnya belum begitu paham gitu ya, bahwa dampaknya ini ternyata nanti berakhir seperti ini loh. Kalau terus-terusan dipakai nanti ya sudah otomatis gajinya habis gitu kan. Karena yang seperti beberapa dialog kita beberapa waktu yang lalu kan ada
apa tuh? Sawit, narkoba Sawit masuk cam- iya. Sawit dibayar pakai sabu Narkoba. dibayar pakai sawit. Heeh. Nah, narkoba dibayar pakai sawit. Nah, gitu-gitu. Jadi mereka kan nggak tahu, menimbulkan pertengkaran, kemudian Kemalasan kemalasan, gitu ya, Bu, ya. kemiskinan, Heeh. ya ribut, ya apalah pasti ada hal-hal gitu ya. Ya dengan manajemen mungkin nanti dipecat juga dari perusahaannya gitu. Nah, kebanyakan mereka kan nggak paham. Mereka taunya, wah ini enak aku kuat. Padahal ketika dia tidak menggunakan itu bisa di drop, kan jadi drop bener gitu dari situ. Oke. Nah, tapi ini yang menjadi sorotan juga karena memang kita kemarin sudah bahas soal sawit tukar narkoba gitu ya, Bu ya. Nah, sejauh ini pengendaliannya terus juga bisa dibilang kita ngebasminya tuh gimana sih, Bu? Apakah makin banyak yang terjerumus apa kita sudah punya nih antisipasi supaya tidak makin banyak gitu, Bu? Ya, jadi sudah ada. Kita membangun jaringan kerjasama juga, Mbak. Kita kemarin sudah launching juga yang perkebunan bersih narkoba itu. Oke. Kemudian dengan teman-teman dari Wilmar juga, karena Wilmar juga punya Kebun ya, Bu, ya. kebun-kebun dan subkon perusahaannya yang ada menyebar ya, Iya. menyebar di Sumatera Selatan. Kemudian dari teman-teman Pertamina juga gitu. Pertamina juga ada subkon perusahaan di bawah dia yang kita juga kerjasama kemarin gitu ya. Jadi mereka juga rutin Mbak, mereka untuk deteksi dini ya, tes urin gitu kan. Kemudian ada beberapa perusahaan yang mungkin sudah memang kan kalau misalnya untuk perencanaan suatu kegiatan itu kan butuh anggaran, Iya. butuh rencana, butuh Iya. nanti kapan jadwalnya dan lain sebagainya supaya tidak mengganggu manajemen di perusahaannya gitu. Sehingga kadang-kadang masih ada responnya yang baru bisa saya nanti di akhir tahun. Saya nanti baru gitu. Mereka sekarang sudah mulai respon gitu ya. Ya, misalnya teman-teman saya kayak di Pali gitu ya, di Lonsum, kemudian teman-teman yang di perusahaan-perusahaan perkebunan lain lah gitu, misalnya di pertambangan gitu. Mereka juga sudah kerja sama kita juga. Mereka sudah paham bahwa dengan melakukan deteksi dini ini merupakan hal yang baik yang bisa untuk menguntungkan produktivitas dari perusahaan tersebut. Nanti kalau misalnya tidak dilakukan ini, maka ya rugi lah perusahaannya gitu kan. Seharusnya mereka keuntungannya banyak, tapi karena banyak karyawannya yang pakai narkoba gitu ya, sehingga banyak aset-aset yang dijual, atau misalnya nanti bawa minyak, nanti minyaknya di tengah jalan nggak misalnya gitu kan, dengan berbagai macam alasan. Kalau misalnya orang udah otaknya udah rusak gitu ya. seperti itu kan apa aja bisa dilakukan gitu, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Jadi kebanyakan kalau kita sudah lakukan seperti itu bukan berarti kita cari aib orang, enggak. Itu bukti bahwa perusahaan memang komitmen untuk mendukung program pemerintah untuk bersih dari narkoba seperti itu. Oke, kita terima pendengar dulu, pendengar yang sudah bergabung di 0713699977, 082179279090. Selamat siang. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu siapa, di mana, Bu? Dengan Ibu Dina di Jakabaring. Bu Dina di Jakabaring, silakan. Kita bersama Ibu Ika dari BNNP Provinsi Sumatera Selatan. Iya, halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Dina. Ya, saya mau nanya masalah narkoba itu kan, ini mungkin terkait dengan pemilu ya Bu ya. Iya. Itu gimana kalau seandainya caleg-caleg itu pernah terlibat atau pernah pemakai narkoba? Iya. Apakah ada ketentuan khusus bahwa mereka itu tidak dibolehkan, ataupun kalaupun dianya nggak makai lagi, apa buktinya? Mungkin itu satu. Yang kedua, mengenai kalau pemakai itu sudah di rehab. Nah, kalau keluar dari rehab itu, apakah ada sebagai bukti bahwa mereka itu sudah keluar, tidak memakai narkoba lagi berupa sertifikat atau apa, atau ada bukti-bukti yang lain, Bu? Nah, ketiga, saya mau nanya mengenai ini, mungkin agak jauh juga berbeda, mengenai di desa atau di kampung. Saya tuh pernah di Muara Enim itu pemilihan untuk sekecil kepala desa aja kadang-kadang kayak gontokan. Pertama itu, kedua itu anak-anak mudanya itu kayaknya diiming-imingi narkoba. Nah, itu gimana Bu? Karena
saya lihat jelas sekali ada sekelompok orang yang nakal itu, anak-anak yang muda itu kayaknya dihimpunnya supaya memilih kepala desa dia, padahal kepala desa itu kan track recordnya kurang bagus kalau Iya. iya. Nah karena diiming-iming narkoba, yang sudah kena aja ya maulah. Nah, yang nggak kena mungkin jual mereka kalau sudah dikasih sedikit-sedikit. Nah itu gimana Bu? Oke. Ya, mungkin itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dina sudah bergabung bersama kami. Ya, Bu Ika, kita langsung jawab saja ya mengenai pemilu 2024 untuk caleg-caleg ini ya. Kalau yang track recordnya juga pernah ketangkep, terus dia nyalek lagi, terus bisa nggak dipastikan kalau misalnya Bapak ini bersih dari narkoba seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Bu Dina. Pertanyaannya bagus banget gitu ya, karena berhubungan dengan Iya, pemilu caleg-caleg 2024. gitu ya. Biasanya kalau misalnya kita selama ini melakukan screening, itu kita lakukan kalau misalnya ada yang teridentifikasi, nah itu berlanjut dengan assessment. Nah disitulah nanti ada pengembangannya. Jadi kalau misalnya dia sudah kira-kira 5 tahun gitu ya, kita berharap mungkin itu udah bersih lah gitu ya, udah bersih. Jadi katakan udah bersih. Biasanya dia kalau misalnya menggunakan dulu menggunakan tapi sekarang mungkin enggak gitu ya. Nah kalau misalnya dia nanti tiba-tiba, biasanya kan Mbak kalau namanya bandar atau apa itu, kalau mungkin tadinya pakai, dia nggak pakai gitu, tapi dia jualan gitu kan. Nah itu tergantung nanti. Iya. Nah tergantung kalau misalnya dia naas, pasti akan bakal ketemu deh gitu ya. Meskipun mungkin dia lolos jadi anggota itu, tapi serapat-rapat apapun dia menutup itu, pasti akan suatu saat akan terbuka gitu kan. Pasti akan kecium baunya gitu kan. Iya. Nah jadi kalau misalnya hal itu terjadi, kalau teridentifikasi langsung ditindaklanjuti dan kita kembalikan langsung ke Bawaslu gitu. Kalau teman Bawaslu, jadi yang punya ranahnya kan kami hanya dikasih kerjasama untuk memeriksa gitu. Jadi hasilnya kami kembalikan lagi ke Bawaslu. Kemudian kalau misalnya tadi ya mungkin ada beberapa kades gitu ya. Sekarang itu tadi Mbak Tata, Iya. marak banget nih di pedesaan nih, malah kades-kadesnya juga ada terlibat jaringan juga gitu ya. Nah kalau memang misalnya yakin gitu ya, kades tersebut atau siapa saja lah yang ketahuan ada transaksi, ada itu, kita punya call center 184. Jadi silahkan nanti dilaporkan di sana, nantilah segera ditindaklanjuti kalau memang benar-benar ya yakin itu seperti itu. Kemudian tadi kalau misalnya kamu mau milih ini enggak, nah masuk akal juga ya Mbak, kalau memang kan kenyataannya itu tadi saya bilang narkopolitik gitu kan. Nah, mau nggak kamu pakai ini kalau misalnya bagi mereka yang pecandu mungkin dia mau. Nah itu tadi tergantung, kita kembalikan gimana ke Bawaslunya gitu ya. Karena namanya sistem politik di negara kita ini, siapa yang banyak yang milih, ya itu yang menang gitu kan. Nah ini dia Mbak, jadi itunya seperti itu. Jadi siapa yang banyak ngasih serangan itu serangan, nah itu yang menang karena dia banyak punya suara gitu kan. Nah inilah hal yang mungkin perlu ada update ya, bukan apa ya di edukasi ya, edukasi, dan kita perlu ada ya regulasi lagi lah yang bagaimana seperti apa, atau harus profilnya walaupun dia ini tapi dilihat lagi, diteliti lagi profilnya seperti apa gitu ya, pantas nggak menjadi tokoh kalau misalnya meskipun dia sudah ini tapi perilakunya jelek. Nah gitu, itu yang masih belum ada saringan-saringan filternya Mbak. Nah seperti apa, jadi ini memang harus ada benar-benar aturan yang mengatur. Kalau misalnya kita dari segi kita aja ya mungkin nggak bisa gitu ya. Tapi biasanya kalau memang dia lolos jadi itu, tapi suatu saat pasti aja ada Mbak di tengah jalan dia dalam perjalanannya mungkin pasti aja, benar nggak? Ada entah itu skandal misalnya dia itu, entah itu ketahuan dia lagi itu, nah gitu. Jadi itu tadi ya. Bakal mungkin sebelum pelantikan ternyata keciduk. Nah gitu, keciduk, nah gitu kan. Jadi memang itu tadi karena memang kalau sudah edik itu susah gitu ya, susah banget untuk bisa, kecuali memang ada motivasi diri yang kuat untuk dia bisa berhenti gitu ya. Iya, dari diri sendiri juga. Dari ya, diri Bu? sendiri juga. Tapi untuk pemakai yang sudah rehab, kalau misal keluar dari rehab gitu ya, seperti apa yang ditanyakan oleh Bu Dina tadi, apa memang ada juga bukti kayak misalnya sertifikat gitu? Ada. Gitu ya. Jadi rehab itu kan tahapannya nggak hanya cuman ini Mbak 3 bulan, enggak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan lanjutan yang memang harus
di apa namanya dijalani gitu. Misalnya Iya. ada program rehab, nanti Iya. ada pasca rehab, ada rawat lanjut, kemudian nanti ada lagi program lain yang harus untuk terapi-terapi mereka itu, sehingga mereka tetap dalam koridor pembinaan gitu Mbak. oke. Itu mereka ada dikasih surat keterangan gitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya, karena masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab tadi ya, pertanyaan dari Bu Dina, tapi kita ke pendengar selanjutnya dulu. Selamat siang. Halo. Selamat siang Mbak Tata. Ya, Ya, sama Pak siapa nih? Ya Allah, udah di ujung dari tapi Tanah lupa Pak. Pasundan, dari Tanah Pasundan. Pak Amir ya? Siapa Pak? Ahmad Irwan. Oh, Pak Ahmad Irwan ya. Silakan Pak Ahmad Irwan. Mohon maaf Pak ya. Ini tentang masalah ada kaitan dengan pemilu ya. Iya. Silakan Pak. Ya tadi kan saya menggarisbawahi tentang masalah kan sekarang lagi digencarkan ASN dan di Polri berikut kepala daerah atau kepala desa itu kan harus netralitasnya harus kelihatan. Nah di sini, sini Bu, udah sempurna dari masa baru Dari 20 menit yang lalu. BNN terputus ya. Oke, baiklah nanti bisa dicoba kembali Pak Ahmad Irwan ya di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 ya. Nah, kita lanjutkan nih. Oke, kita terima telepon dulu ya Bu Ika. Iya. Selamat siang. Siang barusan terputus nih. Iya Pak, terputus. Silakan Pak. Ibu narasumbernya dari mana Pak? Dari Badan Narkotika Pak. Oh iya dari BNN. Iya. Ya beginilah. Kembali kepada masalah narkotik ya BNN di sini. Di sini Bu, kan BNN atau kepolisian capek-capek itu memberantas masalah narkotik atau lebihnya narkoba di sini ya. Nah di sini kan kalau memang akarnya itu kan tidak terberantas, saya kira tumbuh lagi. Ibarat kita punya pohon, gitu ya. Pohon kan berbuah, lalu buahnya diambil habis buahnya, tapi kan pohonnya atau akarnya besar tetap tumbuh lagi. Nah di sini Bu, akarnya kan sedangkan banyak diantaranya akarnya yang berbintang, bukan seperti itu. Itu ya ini kembali kepada supremasi hukum lah. Masalah supremasi hukum harus betul-betul tegak dan konsekuen. Udah sampai begini, udah hakim menyatakan hukuman A ternyata jadi B. Nah itu seperti itu kan. Nah di sini ada apa sehingga timbul masyarakat ada apa ini hakim main dengan pihak-pihak yang terkait. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kembali masa perhukum kalau udah menteri jangan jadi kayak hukum sandiwara. Nah di sini kan ada apa? Jadi coba yang capek BNN kepolisian sudah di pengadilan lain lagi ceritanya. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi kami mohonlah ini masalah apalagi sekarang kan situasi situasi sekarang kan di tahun-tahun politik ya seperti itu. Tadi juga katakan ada kepala daerah yang transaksi nilai itu dari sebagai oknumnya seperti itu. Nah ini Bu mungkin tanggapan saya, apalagi sekarang kemarin waktu ada kejadian di Kabupaten Bantul Jogja yang masalah keripik pisang gitu kan. Keripik pisang. Kan tidak masuk akal masa satu kantong plastik 1,5 juta. Nah di sini kemarin kepolisian mengatakan kalau tidak hukuman mati ini seumur hidup mati itu mah udah. Kalau hukumnya, jadi harus konsekuen. Hukum itu jangan hanya harus tetap berlaku dari gubernur sampai tukang bubur di jalan sarkop tetap berlaku itu kan, jangan ada diskriminasi. Terima kasih Bu, mohon tanggapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggapi dulu nih yang Pak Ahmad Irwan Bu, silakan nggak apa-apa nih. Nanti Baik. kita ke baru Baik. di desa tadi ya. Ya Baik, silakan Bu. terima kasih Pak Ahmad Irwan. Ya memang benar Pak ya, kalau kenyataannya kayak di depan mata kadang suka begitu Mbak Tata gitu ya. Tapi namanya peradilan tuh ranahnya udah beda loh kalau di kejaksaan gitu kan. Di hakim berbicara tentang hakim, tentang hukum. Kalau kita jelas payung hukumnya kalau kita kan Undang-Undang Nomor 35 2009 gitu ya. Tapi balik lagi untuk saya nggak bisa membuat suatu jawaban yang kira-kira pas gitu ya sesuai dengan apa yang diinginkan paling tidak. Kalau menurut saya sih bagaimana karena kita di bidang pencegahan, jadi bagaimana upaya kita untuk menjaga diri dan lingkungan keluarga kita aja lah. Kenapa masih marak narkoba itu karena masih banyak yang menggunakan narkoba. Karena masih banyak peminatnya sehingga banyak orang mau jualan. Iya. Gitu.
Eh, sehingga kalau misalnya peminatnya udah berkurang atau tidak, udah nggak ada lagi, nggak mau, itu barang apa, itu barang setan gitu kan, Iya. barang nggak ada manfaatnya buat apa gitu kan. Kalau semuanya dari kita ini punya apa namanya, Mindset yang komitmen seperti mindset itu. seperti itu, otomatis mau berapanya dijual nggak akan laku, Benar. gitu kan, benar nggak kira-kira? Tapi bahkan ini yang mengkhawatirkan ini malah ini menjadi mata pencarian turun-temurun ya Bu. Iya. Ada yang Bapaknya seperti itu. ditangkap, nanti dilanjutkan sama Istrinya, anaknya, sama istrinya, anaknya, nah gitu. itu kan. Jadi, nah mindset itulah yang memang ya kita sadari bahwa kita hidup ini kan banyak masalah ya, nggak ada orang Iya. yang hidup yang nggak ada masalah gitu kan. Iya. Tapi kalau bisa nggak usah deh masalah yang ngambil ke arah itu gitu kan. Itu kan namanya sudah menghancurkan masa depan, menghancurkan otak, Iya. membuat apa namanya generasi sudah nggak berkualitas gitu kan. Jadi ini tadi saking canggihnya mafia itu, dia tadi lebih kaya, lebih profesional, lebih canggih, lebih update. Tadi kata Iya. Pak Irfan tadi kan ada keripik itu ya, Iya. di keripik itu. Nah iya itu tadi saya bilang tadi. Nah kita kan belum pernah yang kita pempek isi durian, pempek isi nanas gitu kan. Nah orang udah dia lebih canggih-canggih gitu loh Mbak. Apalagi yang beberapa waktu lalu namanya Pilyaba yang dari Thailand atau Filipina itu ya, yang satu butirnya harganya antara 700 sampai 1 juta satu butir, coba. Sama kayak keripik, kalau keripik tadi 1 bungkus ya 1,5 juta kan. Kalau ini satu butirnya sebagai itu. Dia dimodif Mbak, isinya itu metamfetamin atau sabu dicampur dengan kopi, kafein. Coba. Itu tadi Mbak, jadi dia langsung Kayak varian baru ya Bu. jadi selalu update kayak gitu. Oh ini kan bisa nih, ini lebih semangat, lebih apalah gitu-gitu. Jadi apapun itu harapannya mungkin kita jangan mudah menerima sesuatu atau makan konsumsi sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan obat-obatan ya, tanpa ada itu resep dokter atau tanpa indikasi penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Orang kita sehat gitu, ngapain kita mau dikasih itu tahu-tahu nanti malah nggak karu-karuan gitu ya. Kalau yang pernah beberapa kali kita nonton di YouTube itu yang di daerah Philadelphia itu Mbak, Ya. di mana itu satu kota itu sudah kayak zombie gitu, malah di pinggir-pinggir jalan. Nah mereka sudah sangat jadi sehingga pemerintahnya juga mungkin sudah angkat tangan atau nggak tahu juga. Nah itu kita melihat dari contoh dari negara yang bagian di Amerika ya, Amerika yang konon katanya memang sudah maju, lebih dulu maju dari kita. Jadi intinya mungkin Pak Irwan, bagi saya pribadi ya, mungkin kalau secara hukum ya, hukum kita udah diatur secara bagus sih, tegas gitu ya. Iya. Apalagi kalau di BNN itu kalau bisa menghukum seberat-beratnya gitu kan. Nah tapi untuk ranah hakim dan lain sebagainya ya kita udah di luar jangkauan kita gitu ya. Jadi kita nggak bisa untuk bisa komen lebih jauh gitu. Jadi itu tadi, canggih, profesional, kaya, bisa membeli integritas seseorang. Iya. Benar nggak nih? Nah mungkin bisa saja bahkan mungkin seorang pimpinan daerah, pimpinan negara gitu, kayak kita pernah lihat siapa namanya itu kartel-kartel yang terkenal itu kan kayak gitu dulu kan, bahkan dia jadi senator, jadi legislatif yang paling ini, ternyata dia benar besar bener dunia gitu kan. Iya. Pablo Escobar ya, Ya, seperti itu kan. Jadi bukan tidak mungkin hal-hal seperti itu nanti bakal kemana-mana gitu ya, udah merambah. Apalagi kondisi ekonomi inilah pemicu ya, Iya, pemicu biasanya. ekonomi. Akhirnya pemicu ke akhlaknya, belum nanti ke jiwanya. Nah gitu. Jadi jangan sampailah kita Rusak karena kita sekaset ya, miskin Bu. karena ekonomi, tapi kita milihnya ke hal yang Jalan seperti itu. ya. Benar, Mbak. Baik, kita break dulu Bu, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Pendengar masih di Pro 1 Palembang, untuk di Palembang siang ini masih bersama Ibu Ika Wahyu Hindariati SKM MSI ya, Koordinator P2M BNNP Provinsi Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hati
dirimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu. Namun siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Kini ku tak lagi dengannya,
keputusanmu rajai hati, membuat diriku terlena. Yeah. Semua yang ada dalam hatiku kan ku berikan hanya untukmu, dan ku kan setia selamanya. Hanyalah dirimu yang bisa membuat aku dilanda jatuh cinta. Jatuh cinta, oh berjuta rasanya, terbuai ku dibuatnya. Kau kunci hatiku dengan cinta. Jatuh cinta, oh berjuta rasanya, terbuai ku dibuatnya. Kau terbangkanku jauh ke sana. Jatuh cinta, oh berjuta rasanya, terbuai ku dibuatnya. Kau kunci hatiku dengan cinta. Yeah. Jatuh cinta, oh berjuta rasanya, terbuai ku dibuatnya. Kau terbangkanku jauh ke sana. Anda masih bersama kami pendengar di Palembang siang ini ya. Dialog Palembang siang ini kita masih bersama Ibu Ika Wahyu Hindariati SKM MSI, Koordinator P2M BNNP Provinsi Sumatera Selatan ya. Dan Anda masih bisa bergabung bersama kami pendengar di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 ya. Oke, baiklah kalau begitu. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita Bu Ika, dan Ya. ini ada pertanyaan yang belum dijawab ya. Ini pertanyaan yang tadi Bu Dina mengatakan bahwa di desa, di kampung itu pemilihan kades itu kayak ada gontok-gontokan, terus anak-anaknya juga, ibu ini juga melihat sendiri bahwa diiming-iming narkoba. Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat ketika melihat fenomena seperti ini, Bu Ika? Ya, memang yang kita lihat tadi ngomongin di daerah Muara Enim ya. Saya dulu pernah di Muara Enim juga. Iya, saya Nah, tahu jadi- Bu Ika juga pas masih di Muara Enim ya Bu ya. Jadi memang itu Bu Nina, bukan hanya kita sendiri sebenarnya yang harus bergerak. Pemerintah sudah melakukan upaya membuat suatu aturan, contohnya misalnya Impres. Kemudian kita juga ada program namanya Desa Bersinar atau Kelurahan Bersih Narkoba. Nah itu harapannya itu bisa ada imbasnya sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau selama ini mungkin masih beberapa saja gitu ya anggaran yang dimiliki oleh BNN ini kan belum maksimal ya, masih sangat Iya. kecil. Oleh sebab itu untuk bisa lebih maksimal perlu ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah untuk itulah pemerintah daerah juga harus respon gitu ya, ada bantuan dukungan lah untuk bagaimana membuat masyarakatnya, bagaimana membuat wilayahnya ini juga bersih dari narkoba. Tentunya mungkin itu hal yang mudah diucapkan tapi kenyataannya kadang-kadang sulit gitu, karena ini harus ada komitmen dari semua pihak, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama gitu ya, tokoh-tokoh pemuda. Jadi semuanya harus bergandengan bersama-sama untuk bisa memberantas ini. Kalau misalnya masyarakat sendiri nggak mau berubah, dari mulai kades sampai anak-anak mudanya, ya gimana ya coba orang mau apa? Kalau kita tuh hanya bisa jangan kamu pakai ya, jangan pakai. Tapi mungkin lebih lagi kita bangun untuk kerjasama dari tokoh agama
gitu kan. Misalnya ada pemuka-pemuka agamanya juga gitu, harus turun tangan juga bagaimana Iya. untuk bisa sama-sama lah ya, bukan dari segi hukumnya saja gitu ya. Teman-teman dari kesehatan juga bagaimana untuk memasifkan juga bagaimana di posyandu itu gitu dibangun, ataupun ada karang taruna kalau dulu kan memang ada ya Mbak, kegiatan karang taruna Iya. itu rutin gitu Iya. ya. Tapi Entah sekarang itu agak jarang ya Bu ya. jarang, mungkin pengajian misalnya di desa ada namanya rebuk desa, apa ya namanya, arisan desa entah Iya. apalah gitu ya, gotong royong atau apa. Jadi memang harus ada komitmen semuanya. Kalau semuanya nggak mau berubah gimana coba? Iya. Emang kita bisa ngerubah gitu kan. Nah jadi ini memang harus ada tindakan yang apa namanya, yang cukup bisa dibilang mungkin harus pemerintah sendiri yang harus turun tangan gitu. Nah kalau kita lihat di Moreni memang kadang-kadang kendalanya ini pimpinannya daerah beberapa kali ganti-ganti, belum sempat itu ganti-ganti ini, nah gitu juga bisa Berpengaruh ya, Bu, berpengaruh ya. juga. Jadi untuk bisa menindaklanjuti itu gitu. Oke. Sudah ada WhatsApp juga nih Bu yang masuk dari Ibu Ria di Indralaya. Assalamualaikum Mbak Tata, mau nanya nih sama Ibu Ika. Narkoba ini kan tidak pandang bulu ya. Artinya siapa saja bisa terlibat, seperti aparat kepolisian, mereka yang nangkap, tapi ada juga mereka yang bisa terlibat. Nah pertanyaannya kira-kira dari BNN sendiri sudah adakah yang terlibat pemakaian narkoba? Kalau ada, seperti apa penyelesaiannya atau tindakan yang diambil gitu? Iya, kalau Jawab biasanya- jujur Bu Ika. Langsung ditodong juga. Kalau di kami alhamdulillah ya Mbak, Enggak ya, udah Bu, ya? nggak ada. Cuman beberapa Tapi di BNN sendiri di provinsi itu karena kita ya, Bu, rutin, ya? kita Cek rutin ya, kita rutin untuk Cek lab screening ya, ya, screening. Jadi 6 bulan sekali gitu kita di screening. Kalau memang ada terlibat harus tindak lanjuti Mbak. Ya, tindak gitu, Mbak. lanjutnya seperti apa nih Bu? Nah kalau misalnya nih kalau di kita hukuman disiplin disiplin gitu ya, ada hukuman disiplin ya sesuai kayak ASN lah. Ya. Kalau misalnya dia bukan ASN atau misalnya dia wah pasti dipecat lah gitu kan. Ya, Nah, oke. karena misalnya harus ada tindakan-tindakan yang membuat mereka jera lah gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman anggota Polri atau ya kita kembalikan Pak, Iya, iya. kita kembalikan untuk kebijakannya ya Pak Kapolda lah nanti Iya, yang tapi bisa kalau yang ini, di gitu BNN ya. sendiri alhamdulillah bersih ya Bu ya. Alhamdulillah bersih. Oke. Mbak, ya. Nah, tolong teman-teman yang di BNN yang lagi dengerin pertanggungjawabkan ini apa yang sudah dibilang Bu Ika ya. Iya. Ya kita kan nggak mau ya Bu ya. Benar. Ibu Ika hari ini ngomong bersih, atau besok kan jeng ya kan. Nah kadang-kadang kan Mbak, orang itu kadang ada namanya, mohon maaf, bukan pegawai BNN gitu ya, Iya. bukan pegawai BNN, tapi mungkin dia sering bekerja sama, Oh. terus apa, nah, gitu-gitu tuh. Jadi dia Menjual nama. mengatasnamakan bisa, Oke, iya, karena kita juga banyak kerjasama jalan kerja sama Iya, lain iya, kan, nah oke. gitu. Jadi masyarakat jangan mudah percaya juga, misalnya, saya ini orang BNN loh, saya gitu, belum tentu gitu belum kan. tentu, Nah, iya. Terus ditanya aja identitasnya. ditanya gitu ya, Bu, aja ya. dari mana gitu. Kalau dari kita masa kita Enggak. mau nyapu kita, kalau sapunya kotor gimana dong? Ya semuanya jadi kotor semua gitu ya. Oke, baiklah. Nah, Bu Ika, tanpa terasa udah mau mendekati jam 11 nih Bu Ika. Kita harus berakhir ya perbincangan Iya, kita. iya, nggak Tapi kerasa. semua pertanyaan sudah dijawab semua. Alhamdulillah ya, tidak ada hutang piutang kita untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau disampaikan nih Bu Ika Iya. untuk closing statement kita di pagi hari ini, silakan. Iya, terima kasih Mbak Tata. Terima kasih para pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Mungkin harapannya mari kita berbuat, mari kita peduli terhadap lingkungan, ya keluarga kita, masyarakat kita. Jangan sampai kita mungkin terjerat dalam jaringan tersebut, karena kalau udah masuk jaringan itu susah untuk bisa keluar gitu ya, nggak bisa keluar lagi. Kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kita lah dalam keluarga maupun dalam masyarakat kita ya, dari hubungan kegiatan-kegiatan keagamaan, nah seperti itu, ataupun hal-hal lain yang positif lah yang banyak kita lakukan dengan silaturahim atau mungkin gotong royong ataupun apalah, kira-kira hal-hal yang bisa menekan untuk anak-anak muda untuk melakukan hal yang kira-kira nggak berkenan gitu ya, mengisi waktu luang gitu dengan hal yang positif, kemudian jaga ketahanan diri, jaga tubuh ini dengan makan makanan yang sehat, olahraga yang cukup, jangan terlalu stres gitu ya. Untuk cari uang juga cari uang, tapi jangan sampai kita mengabaikan diri sendiri juga.
Dan jangan takut untuk melapor karena dijamin pelapor itu akan dilindungi oleh hukum dan tidak akan dimasukkan dalam ranah saksi pidana pemidanaan. Jangan takut untuk melapor. Kemudian mari kita peduli dan tetap semangat. Silakan nanti untuk pilih mana yang Anda sukai, tapi tetap jangan pilih kalau ditawari untuk narkoba. Demikian Mbak Tata. Baik, terima kasih Bu Ika Wahyu Hindariati SKM MSI, Koordinator P2M BNNP Provinsi Sumatera Selatan ya. Baik, sudah bersama kami di siang hari ini. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan nanti ke depan kita berbincangan kabar gembira, Sumsel, zero narkoba. Ya nggak sih Bu ya? Amin. Ini harapan kita bersama ya. Benar-benar. Baik, terima kasih banyak Bu Ika. Selamat Sama-sama. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya pendengar, diingatkan kembali untuk Anda ya, tetap pilihlah maksudnya nanti berpartisipasilah di pemilu 2024 ya. Soal pilihan memang kita boleh beda tapi tetap tidak untuk narkoba ya. Perbincangan di siang hari ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita dari Palembang pagi ini tadi ya sampai dengan saat ini, karena sesaat lagi kami akan ajak Anda semua untuk menyimak informasi olahraga lewat Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3. Saya Tata Edins dan juga kerabat kerja bertugas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatulah